Hai, di video ini saya akan menjelaskan cara membuat notifikasi di notif.id. Pada tahapan ini, Anda seharusnya sudah mengkoneksikan website Anda dengan notif.id menggunakan pixel notif.id. Jika belum, silakan tonton kembali video introduksi notif.id. Perlu diketahui jika notif.id memiliki dua level pengaturan. Yang pertama adalah level campaign. Kemudian di dalam campaign itu kita bisa melihat website kita, list-list website kita yang sudah kita koneksikan dengan notif. Kemudian dari setiap website yang ada, itu kita bisa klik. Nah, ini adalah level notification. Di bagian ini, kita dapat membuat notifikasi untuk website yang tadi kita klik. Kemudian saya akan menjelaskan cara untuk membuat notifikasi beserta bagian-bagiannya. Untuk membuat notifikasi, kita tinggal klik buat notification. Kemudian di sini kita dapat melihat ada 14 jenis notifikasi yang disediakan: informational, kupon, live counter, email collector, latest conversion, conversion counter, video, social share, random review, emoji feedback, cookie notification, score feedback, request collector, dan countdown collector. Jadi total ada 14 notifikasi. Rata-rata semua notifikasi memiliki pengaturan yang mirip-mirip. Hanya yang nanti menantang, yang sedikit tricky itu adalah ada di latest conversion dan di conversions counter. Sisanya memiliki pengaturan yang mirip-mirip. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu jenis notifikasi yang dapat kita buat. Oh ya, sebagai informasi tambahan, dalam sebuah website, dalam sebuah laman, kita dapat menggunakan lebih dari satu notifikasi. Silakan atur sesuai dengan kebutuhan, apakah Anda membutuhkan satu, dua, atau lebih. Anda dapat mengatur delay saat dia tampil, supaya tidak saling menimpa. Saya akan jelaskan dulu satu persatu jenis notifikasi yang tersedia. Setiap kali kita klik jenis-jenis notifikasi yang ada di halaman ini, maka kita akan melihat demo preview di bagian atas. Jadi kita bisa melihat contoh-contohnya. Untuk informasional, itu adalah notifikasi yang berbentuk informasi yang akan tampil di dalam website kita, di laman website kita. Kita bisa mengcustom judulnya, kemudian isinya, kemudian gambarnya. Kemudian kita bisa memberikan link, artinya ketika notifikasi ini diklik, kemudian dia pergi ke sebuah halaman tertentu yang kita inginkan. Kemudian untuk kupon, di sini kita bisa menampilkan kupon jika kita memiliki online shop atau penjualan yang menggunakan sistem kupon. Kita bisa menampilkan notifikasi kupon, kemudian kita bisa memberikan tombol kupon dan pesan lainnya, gambar. Kita bisa setting di sini. Ketika orang klik dapatkan kupon, kita bisa arahkan ke halaman link yang kita inginkan. Kontennya ini semua bisa dirubah. Kemudian live counter. Live counter ini adalah social proof untuk menampilkan jumlah pengunjung aktif yang ada di website kita. Isinya dapat kita atur berdasarkan durasi waktu dan lain sebagainya. Kemudian ada email collector. Email collector ini adalah notifikasi untuk menampilkan form email supaya orang dapat memasukkan emailnya. Untuk email collector, secara default, semua email yang dimasukkan ke dalam kolom email akan disimpan di dalam dashboard notif pengguna. Tapi jika Anda memiliki layanan autoresponder, Anda bisa menghubungkan notif dengan layanan autoresponder yang Anda miliki menggunakan postback. Hanya saja diperlukan kemampuan coding sedikit supaya bisa terkonek. Kemudian latest conversion, ini akan saya jelaskan secara khusus. Kemudian video, sama saja kita menampilkan video dari YouTube. Kemudian ada judulnya, kemudian ada tombolnya, kita arahkan ke web kita. Kemudian social share, di sini kita bisa memberikan tombol-tombol ke sosial media supaya bisa di-share. Layanannya bisa kita pilih. Kemudian isinya bisa kita rubah. Kemudian ada random review. Di sini kita bisa memasukkan review-review yang kita miliki dari customer kita. Data-datanya kita masukkan ke dalam, nanti dia akan tampil secara random. Jadi ini nama dan isi testimonialnya, isi reviewnya itu sudah kita masukkan ke dalam notif. Jumlahnya terserah, nanti dia akan menampilkan secara random. Kemudian emoji feedback. Ini jika kita menginginkan feedback dari pengunjung website kita. Pengunjung bisa memilih feedback yang mereka ingin masukkan. Kemudian datanya dapat kita lihat dari dalam dashboard. Kemudian cookie notification. Cookie notification ini adalah tampilan untuk memberitahukan jika website kita menggunakan cookie. Ini bisa digunakan jika Anda membuat web
berbahasa asing, terutama untuk market Eropa karena di situ ada aturan GDPR untuk cookie. Untuk web Indonesia juga, jika Anda ingin memberitahukan kepada pengguna jika Anda menggunakan cookies, maka Anda dapat menampilkan notifikasi ini. Oke. Jadi sekarang tidak usah bingung lagi untuk mencari cara bagaimana supaya keluar tombol notifikasi jika website Anda menggunakan cookies. Lalu score feedback ini mirip dengan emoji feedback, hanya saja berbentuk skor angka 1-5. Hasilnya dapat Anda lihat di dashboard Anda. Kemudian ada request collector. Nah, ini kita bisa menampilkan notifikasi seperti ini, di mana ketika mereka memasukkan nomor WA, maka otomatis kita akan menerima data yang mereka masukkan, kemudian kita bisa melakukan follow up. Anda bisa mencoba bagaimana ia bekerja. Kemudian yang terakhir ada countdown collector. Ini kita dapat menampilkan waktu mundur untuk meningkatkan scarcity, yaitu kelangkaan, untuk memicu orang supaya bertindak. Oke, sekarang saya akan coba contohkan informational. Ini berikan namanya, kemudian kita klik buat. Nah, di sini ada preview. Kita dapat membuat di sini misalnya sale lebaran. Kemudian di deskripsinya kita bisa rubah. Kemudian di image URL kita bisa merubah image yang ada. Kita ingin merubah, saya buka. Jika Anda tidak ingin menggunakan icon ini, maka kita dapat menggunakan icon yang lain. Kemudian kita pilih, misalnya saya ingin menggunakan baju seperti ini. Kemudian kita bisa pencet ini, lalu kita pilih ukuran yang kita mau. Kita copy ini, kemudian kita paste di sini. Kita buang ini dan ini. Oke, sekarang udah berubah sesuai dengan yang kita mau. Kemudian notification URL kita bisa masukkan atau kita bisa kosongkan. Ini adalah link yang akan dituju jika pengguna klik notifikasi tersebut. Jika kita hanya ingin menampilkan notifikasi saja tanpa link, maka kita kosongkan. Kemudian kita update. Oke, jika sudah, kita ke triggers. Nah, di sini kita dapat mengatur bagaimana notifikasi ini muncul. Oke, jika ini dicek, maka dia akan tampil di semua halaman yang mengandung pixel notif.id. Tetapi jika Anda hanya ingin menampilkan notifikasi ini di halaman-halaman tertentu saja, maka Anda bisa uncheck. Kemudian Anda bisa memilih role yang diinginkan. Kemudian kita bisa memilih bagaimana notifikasi akan ditampilkan. Kita bisa berdasarkan delay. Jadi delay ini adalah 2 detik. Jadi ketika orang membuka website selama 2 detik, maka notifikasi akan muncul. Kita bisa atur berapa lama yang kita mau. Kemudian selain delay ada exit intent. Exit intent ini adalah ketika orang menggerakkan mouse-nya ke bagian atas untuk menutup, maka notifikasinya baru akan keluar. Kemudian scroll percentage, ini adalah ketika orang scroll dari halaman atas website Anda, berapa persen dari situ kemudian notifikasinya muncul. Ketika dia baru membuka dan dia belum melakukan scroll, maka notifikasi tidak muncul. Jadi silakan pilih berdasarkan bagaimana notifikasi ingin dimunculkan. Kemudian di sini, jika Anda menginginkan seorang pengunjung hanya melihat notifikasi tersebut sekali per sesi, maka Anda harus cek pilihan ini. Kemudian ini juga Anda bisa pilih apakah Anda ingin menampilkan di perangkat mobile maupun di layar yang besar. Jika Anda hanya ingin menampilkannya di perangkat mobile, maka Anda bisa uncheck pilihan ini. Tetapi jika Anda ingin menampilkan di desktop saja, maka Anda bisa uncheck pilihan ini. Atau ketika Anda ingin tampil di semuanya, maka Anda cek semua. Oke, jika sudah, ini kita coba pilih 3 detik, kemudian kita pilih update. Lalu ada tampilan. Tampilan ini adalah berapa lama notifikasi ini muncul. Durasi tampilannya adalah detik. Anda bisa memasukkan jumlah detik untuk durasi notifikasi ini muncul. Atau jika Anda ingin notifikasinya muncul terus-menerus, Anda bisa memasukkan -1 di bagian ini. Jika Anda memasukkan -1, maka notifikasinya akan muncul terus-menerus. Kemudian, posisinya bisa Anda pilih sesuai dengan yang Anda mau. Kemudian,
Jika Anda tidak ingin menampilkan tombol close, artinya notifikasi yang tidak bisa ditutup, maka Anda harus men-uncheck ini. Ini kita tidak usah pilih. Kemudian untuk tampilkan branding, ini adalah pilihan untuk pengguna notifikasi berbayar yang dapat merubah tulisan ini menjadi brand milik Anda sendiri. Oke, jika sudah, kita klik update. Kemudian pilihan menu yang terakhir, customize. Di sini kita bisa mengkustomisasi notifikasi yang kita miliki. Misalnya warnanya, kemudian backgroundnya, kemudian kita bisa juga menggunakan pattern seperti ini. Ada beberapa pilihan yang bagus, atau putih saja, atau kita mau rubah warna backgroundnya sesuai yang kita mau, misalnya merah. Kemudian border radius itu adalah sudut di notifikasi ini. Kemudian pengaturan warna border dan lain sebagainya. Kemudian shadow, jika shadow dihilangkan maka dia tidak ada shadownya. Nah, kemudian ini adalah animasi ketika notifikasinya muncul. Setelah itu, supaya notifikasi ini dapat berjalan, maka Anda harus menghidupkan statusnya menjadi on. Sebelum ini dihidupkan, maka notifikasinya tidak akan berjalan di website Anda yang sudah memiliki pixelnya notif. Kemudian setelah notifikasinya berjalan, Anda bisa tunggu 1-2 jam atau 1-2 hari tergantung dari traffic Anda. Anda dapat melihat statistik dari notifikasi yang Anda miliki. Jika website Anda memiliki traffic, tetapi statistik ini tidak terupdate dalam jangka waktu yang lama, maka ada kesalahan yang Anda lakukan. Silakan cek kembali setting yang Anda lakukan. Pengaturan tadi, informational, itu tidak jauh berbeda dengan 12 jenis notifikasi yang lain. Mirip-mirip saja, caranya sama. Anda bisa mencoba dan bisa eksplorasi, bisa trial, silakan coba sampai menemukan settingan yang paling oke buat Anda. Nah, yang paling tricky di antara semuanya adalah di latest conversion dan conversion counter. Latest conversion ini adalah notifikasi yang berguna untuk menampilkan pembelian terakhir yang terjadi di website Anda. Tentu saja ada syaratnya. Artinya landing page Anda harus memiliki form atau shopping cart yang memungkinkan notif untuk mengambil data ketika user memasukkan data mereka. Sekarang kita coba saja untuk membuat latest conversion. Kemudian kita pilih buat. Nah, untuk pengaturan di sini, pada pengaturan basic, Anda bisa memasukkan nama. Tetapi jika Anda memiliki form di website Anda dan Anda ingin notif secara otomatis memanggil nama dari orang yang membeli di website Anda secara benar, maka Anda bisa memasukkan variabel dari form yang ada di website Anda. Misalnya full name, maka Anda memasukkan menggunakan kurawal seperti ini. Setiap landing page, setiap script memiliki field yang berbeda-beda. Kemudian jika sudah, kita dapat merubah tulisan yang ada di sini melalui bagian ini. Kemudian seperti tadi kita juga bisa merubah gambarnya. Kemudian memberikan link jika ingin. Nah, kemudian kita dapat mengatur berapa jumlah konversi yang ingin ditampilkan. Misalnya 1 atau 2 atau 3, maka dia akan tampil 3 kali untuk 3 konversi terakhir. Atau 1, maka dia akan tampil 1 kali. Setelah itu kita klik update. Kemudian pilih ke trigger. Sama saja untuk pengaturannya, bagaimana ia muncul dan di mana saja notifikasi ini akan muncul. Kemudian kita ke tampilan, pengaturnya sama. Kemudian ke customize, pengaturannya juga sama. Nah, untuk latest conversion ada satu lagi pilihan menu yaitu data. Nah, di sini saya menyarankan Anda untuk memilih pilihan auto capture data supaya secara otomatis notif akan mengambil data yang ada di dalam website Anda. Atau jika Anda memiliki kemampuan coding atau programmer, maka Anda bisa menggunakan pilihan webhook trigger di mana diperlukan setting tertentu supaya notif dan landing page atau website Anda terhubung dengan baik. Silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi jika Anda tidak memiliki pengetahuan itu, maka Anda bisa menggunakan auto capture data. Kemudian Anda klik update. Oke, demikian cara pengaturan membuat notifikasi notif.id. Silakan Anda mencoba, silakan Anda menjajal. Dan jika membutuhkan bantuan, sekali lagi silakan tanyakan kepada support yang siap untuk membantu Anda. Sekian, terima kasih.